Jarot pun ingat sisik yang tumbuh di wajah sosok jelmaan siluman yang mewujudkan diri menjadi Haji Jana. Pak Ustadz, ini kok sisiknya mirip sama jelmaan siluman itu, Pak Ustadz. Perlu kalian semua ketahui, sisik itu dia sampai hampir berteriak karena ternyata ular itu bukanlah ular biasa, tetapi ular siluman. Bagian atas bertubuh manusia, sedangkan dari pusar ke bawah tubuhnya adalah tubuh ular berwarna hitam, yang membuat Qadir begitu terkejut. Sosok itu ternyata adalah Jana, warga kampungnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini adalah video terakhir dan video penutup dari rangkaian kisah pengalaman Mbak Wahyu dari Magelang yang berjuang selepas dirinya dijadikan tumbal pesugihan oleh mertuanya sendiri. Di video yang kemarin, di situ Mas Harto menceritakan kisah di masa lalu yang terjadi di Kampung Kali Agung, tempat tinggal si Haji Jana mertua Wahyu. Di mana waktu itu Harto menceritakan tentang kematian dari Karno, salah satu pengurus sawah milik Haji Jana, yang dipastikan memang mati menjadi tumbal pesugihan. Saat itu malam hari ketika Karno mengalami sakaratul maut, dia dikelilingi dan dikerumuni para tetangga. Kematian Karno yang begitu tragis disaksikan begitu banyak orang. Sedangkan di tempat lain selepas kabar kematian Karno diumumkan, Jarot dan istrinya lantas bergegas pergi menuju ke rumah Karno. Namun ketika lewat tepat di depan rumah Haji Jana, ada sosok Haji Jana yang berdiri. Sempat berbicara dengan Jarot, namun wujudnya seketika berubah, ditumbuhi sisik-sisik ular. Jarot dan istrinya pun lari pontang-panting menuju rumah Karno, yang dimana ketika sampai di sana sudah begitu banyak orang yang berkerumun. Jarot dan sang istri mendesak masuk ke dalam. Wajahnya pucat pasi ketika melihat sosok Haji Jana berdiri pula di dalam rumahnya Karno. Dalam pikiran Jarot yang begitu ketakutan, astagfirullahaladzim, dia lantas menoleh ke istrinya. Istrinya pun sama, sampai sembunyi di balik punggungnya Jarot. Bu, tenang bu, jangan nunjukin wajah yang curiga seperti itu. Jangan panik, biasa-biasa saja, ucap Jarot. Lantas Jarot menatap ke arah Ustadz Qadir. Pandangan matanya menyiratkan banyak pertanyaan yang ingin diajukan. Terlebih Jarot selepas menoleh kembali ke majikannya Haji Jana. Haji Jana tersenyum, membuat Jarot semakin ketakutan. Ya Allah,
Haji Jana ada di sini. Lantas yang tadi, apa mungkin itu piaraan dari Haji Jana? Betul lah, memang si Karno ini pasti jadi tumbal si Pak Haji, pikir Jarot. Namun malam itu, Jarot tak mau bertindak apapun yang mengundang kecurigaan si Haji Jana. Dia berusaha bersikap biasa-biasa saja. Sampai akhirnya, di malam itu pula, beberapa warga sebagian sudah mulai pada pamitan pulang. Sebagian lagi, terkhususnya ibu-ibu termasuk Mbak Nunik dan istrinya Jarot, itu mengaji bersama mengelilingi jenazahnya Karno yang sudah diletakkan di ruang tamu. Sedangkan para bapak-bapak, di antaranya Harto, Udin, Yanto, dan si Jarot sendiri, berkumpul di luar di halaman rumah Karno bersama Ustadz Qodir. Malam itu mereka menunggui jenazahnya Karno. Karena baru keesokan pagilah prosesi pengurusan jenazah Karno akan dilakukan. Waktu malam itu, di tengah berkumpul di depan kediaman Karno, Ustadz Qodir membagi-bagi tugas. Beberapa orang ditugaskan untuk membuat liang kuburan. Sedangkan sebagian diminta oleh Ustadz Qodir membantu prosesi pemandian jenazahnya Karno yang nanti akan dipimpin langsung oleh dirinya. Saat itu, di tengah pembicaraan sambil menikmati beberapa gelas kopi, Jarot yang memang sedari tadi banyak diam, dia pun ditegur oleh Harto. "Rot, kamu kenapa? Dari tadi kok ngelamun terus? Ada apa, Rot?" "Ah, enggak, Tok. Sebenarnya agak risih kalau saya ceritakan saat ini." "Loh, risih kenapa?" "Ya gini loh, Tok. Ini ada hubungannya sama kematiannya Karno." "Loh, maksud kamu opo?" tanya Yanto yang kebingungan. "Pak Ustadz, sepertinya Pak Ustadz juga sudah tahu." Ustadz Qodir hanya mengangguk sambil tersenyum. "Rot, kau ceritakanlah. Biar kita semua paham. Biar gak ada yang nanya-nanya." Udin menimpali. Akhirnya Jarot pun kembali berdiri, memastikan situasi. Takut kalau masih ada si Haji Jana yang baru beberapa menit lalu pamitan pergi. "Ada apa, Rot? Kok pelingak-pelinguk kayak orang bingung?" "Enggak. Kalian ada yang lihat Haji Jana?" "Ya enggak ada lah. Tadi kan udah pergi. Mau pulang dia. Paling besok ketika pemakaman baru datang ikut nganter ke kuburan." "Alhamdulillah. Soalnya ini ada hubungannya sama si Pak Haji." "Si Pak Haji? Ada apa, Rot?" Jarot pun langsung cerita tentang apa yang dia saksikan beberapa waktu lalu dan kejadian tadi bersama sang istri ketika datang menuju ke rumah Karno. "Nah gitu loh Pak Ustadz. Saya lihat sendiri. Dulu si Pak Haji Jana itu telah bulat, gak pakai busana, keluar rumah bawa dupa, keliling rumah beberapa putaran kayak orang tawaf. Dan gak lama ada warga kita yang mati. Kalau ndak salah, waktu itu anak kalian kan yang habis beli motor itu loh." "Ih, itu yo anakku," ucap salah satu orang di situ. Nah, itu loh Pak Ustadz, sebelum kematiannya Karno, saya tahu betul Pak Ustadz, ada sebab-sebab yang menjurus ke arah tumbal. Yo jangan sembarangan ngomong. Jelasin dulu, Rot, biar kita paham, biar nggak jadi fitnah." "Iya, Rot, kau ceritakanlah. Apa hubungan kematian si Karno sama Haji Jana?"
memang saya juga curiga si Haji Jana itu punya pesugihan. Karena kan nih orang-orang yang kumpul waktu malam itu semua kan pernah melihat keanehan tingkah nyeleneh si Haji Jana. Begini Pak Ustadz, beberapa waktu lalu saya disuruh manggil Karno. Waktu itu kan lagi gajian Pak Ustadz. Nah, kata ceritanya Karno, si Karno ini itu dikasih uang 2 kali lipat gaji bulanan Pak Ustadz. Dan gak lama dia langsung jatuh sakit. Nah waktu itu kan saya lihat Pak Ustadz, si Haji Jana ya kayak tahun kemarin, gak pakai baju, keluar rumah bawa dupa, muter-muterin rumahnya sendiri. Itu kan lagi ritual Pak Ustadz. Dan si Karno jadi seperti ini, mati dia Pak Ustadz. Dan saya yakin sosok Haji Jana yang saya temui di depan rumah itu pasti jelmaan siluman ular piaraannya Haji Jana. Ustadz Qodir yang mendengarkan itu semua semakin meyakinkan dirinya kalau memang si Haji Jana ini nggak biasa. Ya, Bapak juga paham. Tapi sebaiknya jangan diceritakan di tempat seperti ini. Besok selepas penguburan jenazahnya si Karno, kita cerita di rumah saja. Sebaiknya bubar tahlil malam hari, langsung saja kalian datang ke rumah, ucap Ustadz Qodir. Singkat cerita, pagi hari tepat jam 6, ada 8 orang yang ditugaskan Ustadz Qodir ke pemakaman menyiapkan lubang galian. Sedangkan Ustadz Qodir dibantu oleh Harto dan beberapa warga laki-laki langsung menggotong jenazahnya Karno, dibawa ke belakang rumah, diletakkan di atas dipan kayu yang sudah di atasnya diletakkan pula 4 potong batang pisang. Lalu mulailah dibuka satu persatu pakaiannya Karno. Pak Ustadz, kok aneh ya? Ini si Karno baru meninggal, tapi tubuhnya masih lemas Pak Ustadz. Sudah. Ini hal umum terjadi kepada jenazah. Jangan banyak pikiran yang aneh-aneh. Nanti malah jadi fitnah. Sok, bantu kita mandikan si Karno. Mulailah prosesi pemandian jenazah pun dilakukan. Guyuran demi guyuran air disiram ke tubuh Karno pelan-pelan. Lalu Ustadz Qodir menggosok tubuh Karno secara perlahan. Begitu menghargai jenazah seperti apa yang sudah diajarkan Rasulullah di masa lalu. Selepas jenazah selesai dimandikan, dibersihkan semua kotoran. Lalu selembar kain samping digunakan untuk menutup jenazah Karno. Ustadz Qodir memerintahkan Harto membawa jenazah Karno ke dalam rumah. Selepas jenazah diangkut dibawa keluar dari pemandian jenazah, Ustadz Qodir yang hendak menyusul keluar pula, dia lantas terdiam ketika pandangannya tertuju ke bawah dipan bekas pemandian jenazah Karno. Loh, apa itu? Kayak sisik ular. Ustadz Qodir memperhatikan sebuah benda yang tadinya tak ada. Ustadz Qodir pun jongkok. Tangan dia ulurkan mengambil benda yang seperti sisik ular. Begitu diambil, ya Allah, benar, ini sisik ular. Astagfirullahaladzim. Ular apa? Sisik ular itu terasa panas menyengat di telapak tangan Ustadz Qodir. Astagfirullahaladzim. Ini bukan sisik ular biasa. Ustadz Qodir lalu mengambil air yang bercampur kapur barus. Lalu dia bacakan doa ke air itu. Dan selepas itu, si sisik ular tadi langsung dimasukkan ke dalam air yang sudah didoakan.
Menurut Ustadz Qodir, itu dari permukaan air kapur barus yang digunakan merendam sisik ular, terlihat samar, itu seperti asap tipis keluar. Ya Allah ya Robbi, ini pasti sisik siluman ular. Lantas sisik ular itu diambil dan dimasukkan ke dalam saku Ustadz Qodir. Menurut cerita Mbah Wahyu, sisik ular yang ditemukan Ustadz Qodir berdasarkan penuturan Harto itu sebesar koin 100 rupiah. Kebayang, ukuran sisik sebesar itu, ularnya segede apa? Selepas itu, jenazah pun langsung dikafankan, disolatkan, dan menunggu seseorang yang diutus ke pemakaman. Orang yang diutus tak lama datang mengabarkan kalau lubang galian selesai dibuat. Ustadz Qodir pun memimpin para pelayat membawa keranda berisikan jenazah Karno langsung ke pemakaman di batas desa Kali Agung. Sesampainya di kuburan, jenazah langsung diturunkan ke bawah. Ketika jenazah akan dimasukkan ke dalam liang lahat, Harto dan kawan-kawan yang ada di dalam lubang kuburan, mereka teriak ketakutan terkejut. Ustadz Qodir sampai bingung. Lah, ada apa? Ulo Pak Ustadz, ulo, teriak Harto. Nunjuk-nunjuk ke liang lahat. Sedangkan jenazahnya Karno itu sampai dilempar oleh si Harto. Saking kagetnya. Ular apa? Tuh, itu Pak Ustadz, ular hitam. Orang-orang menunjuk ke ujung lubang lahat. Astagfirullahaladzim. Naik dulu. Ustadz Qodir pun turun. Jelas sekali, ular hitam sebesar ibu jari kaki. Berdiri tegak dari lubang lahat, tepat di samping jenazahnya Karno yang terlempar tadi. Coba, ambilkan kayu. Seorang warga pun membawa kayu ranting pohon disodorkan ke Ustadz Qodir. Lalu dengan sekuat tenaga, ular hitam itu pun digebuk oleh Ustadz Qodir. Yang beberapa kali gebukan membuat ular pun langsung mati. Selepas dipastikan ular itu mati, dicomot Ustadz Qodir dan langsung dilempar ke dekat rumpun bambu di belakang para pelayat. Ustadz Qodir naik kembali, menyuruh Harto dan yang lain memasukkan jenazah Karno ke dalam liang lahat. Jenazah dimasukkan. Ustadz Qodir pun membuka semua tali kain kapan, tali pocong di jenazah Karno. Selepas itu, melakukan telkin mayit dan jenazah pun lubang lahat ditutup potongan-potongan bambu dan mulai ditimbun tanah merah bahu-membahu sampai lubang kuburan tertutup begitu rapi. Selepas lubang kuburan ditutup, Ustadz Qodir pun memimpin doa yang diaminkan dan diikuti oleh para pelayat semua. Lalu para pelayat pun satu persatu mulai meninggalkan area pemakaman. Namun ketika Ustadz Qodir mau berjalan pergi, Jarot menarik ujung baju Ustadz Qodir. Pak Ustadz, jangan dulu pergi. Ada yang mau kami bicarakan. Ada apa lagi, Rot? Pak Ustadz, ada yang aneh. Ketika kami menggali lubang kuburan buat Mas Karno. Loh, aneh opo? Begini Pak Ustadz. Wis. Nanti baiklah. Nanti malam selepas tahlil, kalian ke rumah. Sekalian ceritakan. Ya sudah Pak Ustadz. Kalau begitu, sekarang bagaimana? Yo pulang. Masa kalian mau nginep di kuburan? Sudah, sekarang bubar. Akhirnya Jarot dan yang lain mengikuti Ustadz Qodir meninggalkan area pemakaman. Singkat cerita, selepas sholat Isya, warga Kali Agung terkhusus yang begitu dekat dengan rumah Karno, itu satu persatu datang ke rumah Karno untuk acara tahlilan. Waktu itu,
ada sekitar 25 kepala keluarga yang mengikuti tahlilan di kediamannya Karno. Namun, selepas Ustadz Qodir duduk bersila, dia memperhatikan semua jamaah. "Ada apa, Pak Ustadz?" tanya Harto. "Ini loh, kok Pak Haji Jana gak kelihat ya?" Si Inem, istrinya Karno pun menimpali. "Pak Ustadz, kalau Pak Haji itu tadi selepas maghrib ada kemari. Beliau ngasih uang santunan. Cuman beliau berpesan, beliau titip salam. Dia nggak bisa ikut tahlilan karena harus keluar kota mengurus usahanya." "Oh, ya sudah. Kalau begitu, tahlilan kita mulai." Lalu mulailah Ustadz Qodir memimpin tawasulan, berzikir, bersolawat bersama-sama, mendoakan almarhum Karno agar diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal kebaikannya. Tepat jam 9:04, tahlilan pun selesai. Warga kampung pun satu persatu membubarkan diri. Lalu Ustadz Qodir menoleh kepada Harto. "Nanti kalian selepas tiba di rumah, langsung saja datang ke rumah Bapak. Bapak juga ada sesuatu yang mau Bapak ceritakan." "Baik Pak Ustadz, nanti selepas kami pulang, kami langsung ke rumah Pak Ustadz." Lalu mereka pun berpisah di halaman rumahnya Karno. Singkatnya, jam 10 malam waktu itu, Yanto, Harto, dan yang lain termasuk Jarot, mereka berempat berjalan bersama beriringan menuju rumah Ustadz Qodir. Setibanya di rumah Ustadz Qodir, mereka pun duduk begitu rapi, menunggu si Ustadz yang mereka hormati berbicara. "Begini, Bapak sebenarnya sudah tahu dari dulu kalau memang si Haji Jana itu, dia punya pesugihan. Harta kekayaan yang dia dapatkan tak wajar. Namun, Bapak sendiri tak bisa berbuat apa-apa. Karena hidup itu pilihan. Mau selamat atau celaka, itu tergantung pilihan kita. Tapi Pak Ustadz, apa kita nggak ikut berdosa, membiarkan kesesatan Haji Jana begitu saja?" "Kalian ini jangan seperti itu. Bapak kan sudah bilang dari awal, hidup itu pilihan. Kewajiban kita cuma saling mengingatkan. Tanpa diingatkan secara langsung pun, kan banyak, bahkan sudah hal umum, mana yang benar, mana yang baik buat kita yang seorang muslim. Tapi Pak Ustadz, sudahlah, lakum dinukum waliyadin." "Maksud Pak Ustadz bagaimana?" "Ya agamamu agamamu, agamaku ya agamaku. Tapi dia kan ngakunya Islam Pak Ustadz." "Yo, orang Islam pun kan banyak yang tak menyembah Allah. Itu kan hanya formalitas mereka saja. Sudahlah, jangan terlalu banyak membahas hal seperti itu. Yang jelas, ada yang mau Bapak perlihatkan kepada kalian." "Loh, apa Pak Ustadz?" "Tunggu sebentar." Ustadz Qodir berdiri meninggalkan mereka. Tak lama datang kembali, lalu meletakkan sesuatu di atas meja. Loh. "Ini apa Pak Ustadz?" "Itu sisik." "Sisik? Sisik apa? Kok gede banget Pak Ustadz?" Bentar. "Ini kayak sisik ular," ucap Jarot sambil membolak-balik sisik itu. Jarot pun ingat sisik yang tumbuh di wajah sosok jelmaan siluman yang mewujudkan diri menjadi Haji Jana. "Pak Ustadz, ini kok sisiknya mirip sama jelmaan siluman itu Pak Ustadz." Perlu kalian semua ketahui, sisik itu Bapak temukan di bawah dipan waktu selepas memandikan jenazahnya Karno. Ya Allah, benar berarti Pak Ustadz, Karno memang jadi tumbal siluman ular. Kira-kira
Siluman apa? Dari mana? Yang dipuja sama si Haji Jana, Pak Ustadz. Ustadz Qadir hanya menggeleng saja. Lalu Harto berkata, Pak Ustadz, ini semua sudah jelas. Si Karno memang jadi tumbal si Haji Jana. Bagaimana kalau kita langsung datangi si Haji Jana, kita labrak? Kalau perlu kita usir dari kampung kita, Pak Ustadz. Biar gak jatuh lagi tumbal. Biar gak ada lagi korban di Kali Agung. Karena kalau dibiarkan, Pak Ustadz, siapa tahu mungkin di antara kita semua akan mati di tahun depan menjadi tumbal seperti Karno. Wis, jangan seperti itu. Ingat, jangan main hakim sendiri. Hal seperti ini, kalau dibawa ke ranah hukum, itu kita yang salah. Ini nggak bisa diperkarakan. Ingat, negara kita ini negara hukum. Walau hukumnya timpang. Runcing ke bawah, lebar ke atas. Lalu, bagaimana Pak Ustadz? Sudah, untuk masalah ini, serahkan ke Bapak saja. Biar nanti Bapak yang ikhtiar. Bapak pun ingin memastikan dulu siluman apa yang dipuja oleh si Haji Jana. Dan mulai saat ini, kalian sebarkan ke warga Kali Agung. Walau semua orang sudah tahu masalah Haji Jana yang melakukan pesugihan, tapi kalian nasihatilah mereka agar jangan ada yang melakukan tindakan apapun. Ingat, ini bahaya. Salah-salah, malah kita yang bisa dipenjara. Baik Pak Ustadz. Urusan itu serahkan saja kepada kami. Kami akan berusaha mengendalikan amarah warga biar tak main hakim sendiri. Bagus. Sekarang kalian pulanglah. Malam ini Bapak mau melakukan ikhtiar mencari tahu siapa yang disembah si Haji Jana. Selepas itu, Harto dan yang lain pun pamitan kepada Ustadz Qadir pulang kembali ke rumah mereka. Selepas kepergian Harto dan kawan-kawannya, Ustadz Qadir ditemui oleh istrinya. Bagaimana Mas? Apa sebenarnya yang terjadi? Kamu kan sudah tahu sendiri. Bukannya dari tadi kamu nguping. Iya Mas. Tapi aku masih penasaran. Opo bener si Jana itu memang nyupang? Ustadz Qadir hanya menganggukkan kepala. Kau tidurlah. Bapakmu ikhtiar. Istri Ustadz Qadir pun kembali masuk ke dalam kamar. Sedangkan Ustadz Qadir sendiri langsung menuju ke kamar mandi. Mengambil wudhu. Mensucikan diri. Karena dia akan langsung melakukan ikhtiar. Mencari tahu misteri sosok yang disembah oleh Jana. Ustadz Qadir pun melakukan sholat sunnah. Pertama, dia menunaikan sholat syukrul wudhu dengan tubuh yang masih basah dengan air wudhu yang dia ambil tadi. Sholat syukrul wudhu 2 rakaat. Lantas disambung dengan sholat istikharah. Selepas sholat istikharah, Ustadz Qadir sambung pula menunaikan sholat sunnah hajat. Barulah selepas selesai sholat sunnah hajat, sisik ular yang dia temukan tadi pagi diletakkan di atas sajadah. Ustadz Qadir duduk bersila lalu mulai melakukan wirid, membaca amalan khusus yang bisa membantu membongkar dan meminta petunjuk agar diperlihatkan apa yang sudah disembah oleh si Jana. Hampir setengah jam lamanya Ustadz Qadir berdoa dan wiridan. Selepas itu, lalu Ustadz Qadir mengambil sisik ular menuju ke kamar lain. Sisik ular dia letakkan di bawah bantal. Ustadz Qadir merebahkan badan. Tidur di atas bantal tempat sisik ular diletakkan. Ustadz Qadir mulai memejamkan mata. Lalu kembali membaca doa. Allahumma ansur alaihi rahmatan wa ridwan wa amidana bi asrihi fi kulli waqti wa makan.
Doa itu dibaca berulang-ulang sampai 21 kali dengan maksud agar diperlihatkan hikmah di balik misteri sisik ular yang dia temukan. Ustadz Qadir singkatnya langsung tertidur lelap. Namun dalam mimpinya, Ustadz Qadir, dia berdiri di sebuah goa yang begitu gelap. Hanya mendengar suara deburan ombak. Ya Allah, ini di mana? Pikir Ustadz Qadir. Goa itu seperti berada di pinggiran pantai. Di tengah Ustadz Qadir yang kebingungan, sebuah nama pun tersirat dalam hatinya. Goa Langseng. Ya Allah, ternyata ini yang orang-orang sebut dengan nama Goa Langseng. Lalu, di tengah Ustadz Qadir yang sedang memperhatikan sekitaran goa yang begitu gelap dan pekat, Ustadz Qadir pandangannya tertuju ke sesuatu seperti benda berbentuk patung yang berdiri di dalam goa. Astagfirullah. Patung apa? Ustadz Qadir pun berjalan mendekat. Ternyata patung itu patung sosok Ratu Pantai Selatan. Di bawah patung itu ada beberapa bekas batang dupa. Ya Allah, inikah patung Nyi Roro Kidul? Dia perhatikan baik-baik patung itu. Namun tiba-tiba Ustadz Qadir mendengar suara desisan bercampur dengan suara seperti orang yang sedang mengayuh kenikmatan, terdengar semakin menggema di dalam goa. Penasaran Ustadz Qadir. Ustadz Qadir pun berjalan menyusuri goa menuju ke sumber suara tadi. Makin lama terdengar semakin jelas, berasal dari ujung goa. Begitu terus mendekat, kaget bukan main Ustadz Qadir ketika dia menyaksikan 2 ekor ular yang besarnya berkali-kali lipat dari tubuh Ustadz Qadir sendiri sedang bercumbu membelit badan. Namun yang membuat Ustadz Qadir begitu kaget tak percaya ketika menatap ke arah ular itu, dia sampai hampir berteriak karena ternyata ular itu bukanlah ular biasa, tetapi ular siluman. Bagian atas bertubuh manusia, sedangkan dari pusar ke bawah, tubuhnya adalah tubuh ular berwarna hitam yang membuat Qadir begitu terkejut. Sosok itu ternyata adalah Jana, warga kampungnya sendiri, sedangkan yang perempuan Ustadz Qadir tak kenal. Namun satu nama tersirat dalam pikiran, Nyi Blorong. Dan selepas itu, ketika sosok Jana tiba-tiba berbalik ke arah Ustadz Qadir, Ustadz Qadir pun langsung tersadar dari tidurnya. Dengan napas tersengal, keringat bercucuran. Ya Allah ya Robi, ternyata memang betul si Jana ini muja, ngipri ke Nyi Blorong. Kurang ajar. Ini memang tak bisa dibiarkan. Gimana nantilah, besok pagi akan kudatangi langsung si Jana itu, pikiran Ustadz Qadir. Singkat cerita, sekitar jam 8 pagi, Ustadz Qadir pun pamitan ke istrinya ada keperluan. Dia nggak cerita kalau mau menemui Haji Jana. Walau menurut si Inem, kalau Haji Jana ada keperluan di luar kota mengurus usaha. Tapi Qadir tahu, Jana ada di rumah. Singkatnya tibalah di depan gerbang rumah mewah milik Jana. Di situ Ustadz Qadir memperhatikan sekitar. Suasananya begitu sepi, seperti memang tak ada penghuni. Namun dari balik gerbang, Ustadz Qadir melihat segelabatan bayangan yang berjalan di balik jendela rumah.
Nah, itu si Jana. Assalamualaikum, Assalamualaikum, teriak Ustadz Qadir beberapa kali. Betulah, tak lama pintu depan pun terbuka. Pak Ustadz? Iya, Jan. Katanya kamu keluar kota. Baru sampai tadi subuh, Pak Ustadz. Masuk saja, Pak Ustadz, masuk. Gerbang gak dikunci. Qadir pun mendorong gerbang besi, lalu masuk ke dalam. Langsung ke tengah rumah, ikut duduk di ruang tamu bersama Jana. Ketika masuk saja, Ustadz Qadir udah bisa merasakan. Karena rumah yang ditinggali dan digunakan untuk ritual pesugihan. Bagi orang-orang seperti Ustadz Qadir, itu hawanya terasa begitu tak nyaman. Ada apa, Pak Ustadz? Pagi-pagi datang ke rumah saya. Begini, Jan. Sebenarnya, kedatangan saya kemari ada yang mau dibicarakan. Loh, masalah apa ya, Pak Ustadz? Apa musola mau direhab? Atau butuh apa buat keperluan di musola? Bukan. Saya datang ke sini bukan mau minta uang, bukan mau minta sumbangan. Saya sendiri pun cukup mampu untuk membiayai musola yang saya pimpin. Loh, bukan gitu loh, Pak Ustadz. Ya barangkali saja Pak Ustadz butuh bantuan. Bapak tinggal ngomong saja. Sudahlah, Jan. Jangan basa-basi seperti itu. Saya sudah tahu rahasia kamu, Jan. Pucat seketika wajahnya Jana. Loh, maksud Pak Ustadz? Sudah, Jan. Di sini kan cuma ada kita berdua. Mungkin 3, 4, 5 sama makhluk piaraan kamu itu. Jana makin terkejut. Kok Ustadz Qadir tahu? Sudah, Jan. Jangan terkejut seperti itu. Begini saja. Langsung saja ke intinya, Jan. Bapak tahu, kamu itu muja, nyupang, ngipri, kenyiblorong di gua Langse kan? Anu Pak Ustadz, jangan anu-anu, Jan. Aku tahu semuanya. Jana terdiam, seolah ditelanjangi, dikuliti oleh Ustadz Qadir. Jan, itu pilihanmu. Terserah kau. Mau sengsara, mau celaka di dunia, di akhirat nanti. Itu terserahmu. Kau sudah tahu mana yang baik dan yang salah. Mana yang benar dan mana yang salah pun kau tahu, kau paham. Namun pesanku satu, Jan. Kalau bisa kau berhenti, kau putus perjanjianmu dengan Nyi Blorong. Awalnya Jana yang diam. Malah langsung menengadahkan kepala. Maaf, Pak Ustadz. Kalau untuk melepaskan perjanjian dengan Nyi Blorong, saya tak mau. Kecuali kalau Pak Ustadz sanggup mengabulkan apa yang jadi keinginan saya. Qadir ya diam. Hal seperti itu memang gak mungkin dilakukan Jana. Lawong orang yang sudah melakukan perjanjian dengan antek-antek iblis gak akan semudah itu. Sadar, melepaskan diri dari jerat pesugihan atau kontrak pesugihan yang mereka jalani. Yowis lah, aku paham, Jan. Tapi ada satu lagi. Sekali lagi kau mengusik warga kampung Kali Agung, ada satu saja yang mati kembali seperti Karno dan Tumbal yang tahun kemarin. Ingat, Jan, aku bisa membuktikan kepada warga kamulah yang menjadi dalang di balik itu semua. Maksud Pak Ustadz, mau dicoba, Jan? Kok bisa langsung jadi ular di hadapanku? Wih, serem amat nih Ustadz Qadir. Jana yang digos seperti itu, digertak seperti itu oleh Ustadz Qadir, langsung ciut dia. Yang padahal ya Ustadz Qadir cuman ngegertak doang. Ya mana bisa dia robah manusia jadi ular? Emangnya tukang sihir Fir'aun? Ingat, Jan, ada satu saja warga yang kau usik, kau akan berhadapan denganku. Jana pun mengangguk. Di depan Ustadz Qadir hari itu, Jana berjanji tak akan lagi mengusik warga Kali Agung untuk dijadikan tumbal pesugihan yang dia jalani. Dan selepas itu, Ustadz Qadir pun pamitan ke Jana.
sambil sekali lagi memberi peringatan. Ustadz Qadir berbalik keluar dari rumah laknat milik si Jana. Namun tanpa Ustadz Qadir sadari, Jana mengiringi kepergian Ustadz Qadir dengan tatapan penuh niat membunuh. Singkat cerita, malam harinya Harto dan yang lain kembali datang ke Ustadz Qadir. Ustadz Qadir ceritakan apa yang dia bicarakan dengan Jana tadi pagi. Semua orang pun merasa tenang. Selepas Ustadz Qadir menjamin semua warga tak akan ada yang diusik oleh si Jana. Harto dan yang lain pun pulang dengan hati yang tenang. Malam itu, Ustadz Qadir seperti kebiasaan di tiap malam-malam sebelumnya. Dia bangun jam 2 dini hari, langsung mandi, sholat taubat dan sejenisnya, duduk bersila mulai berwirid, bertasbih. Namun, siapa sangka ketika Ustadz Qadir yang khusyuk bertasbih di dalam kamarnya, tiba-tiba muncul hembusan angin yang menerpa jendela kamar, menerbangkan gordeng, masuk, muter, disertai aroma anyir. Berputar, si angin berbau anyir di depan Ustadz Qadir yang membuka mata terkejut, namun bibirnya terus mengucapkan tasbih. Pusaran angin itu tiba-tiba menebal, mengeluarkan asap abu-abu. Lalu muncul sesosok perempuan yang berdiri dengan pandangan mata penuh amarah di depan Ustadz Qadir. Melihat hal itu, Ustadz Qadir sampai mundur kaget. Lalu wajah wanita yang tadinya cantik berubah begitu menakutkan, menyeramkan. Sosok itu dengan nada yang serak menyebut dirinya adalah utusan dari Nyi Blorong, menyampaikan pesan ke Qadir, di mana kata-kata makhluk itu mengandung energi yang menggetarkan jiwanya Ustadz Qadir. Tasbih sampai jatuh, rasa takut hinggap dalam benak Ustadz Qadir. Nah, di situ Ustadz Qadir kalah. Takut duluan dia. Sosok perempuan yang menyeramkan itu menyeringai, lalu berkata, "Qadir, jangan kau ganggu dan kau usik Jana, pengikut junjunganku. Dia adalah budak kami. Kau usik hidupnya, kau terima akibatnya." Ucap makhluk itu mengancam Ustadz Qadir yang tergagap tak bisa berbicara. Namun, selepas menyampaikan pesan tadi, makhluk itu pun menghilang pergi, menyisakan gordeng yang terkena hembusan angin bergerak-gerak sendiri. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Di tengah Ustadz Qadir yang masih belum lepas dari rasa kaget dan takut, tiba-tiba istrinya menjerit dari kamar yang lain. "Ibu!" Qadir pun lari keluar, bergegas menuju ke kamar istrinya, di mana istrinya berdiri di atas ranjang. Mukanya pucat ketakutan, menunjuk-nunjuk ke sudut kamar, di mana di situ Qadir melihat ekor ular berwarna hitam menembus sudut kamar tidur sang istri. Sadarlah dia ketika tadi dia berbicara dengan makhluk utusan Nyi Blorong. Ternyata ada ular siluman pula yang mendatangi kamar istrinya. Istri Qadir pun langsung lompat dari ranjang memeluk suaminya. "Wis, tenang Bu, tenang. Semua sudah beres. Semua sudah beres. Tak akan ada lagi korban di kampung kita." Barulah istri Ustadz Qadir pun merasa tenang. Nah gitu yuk, apa yang aku tahu tentang bapak mertuamu itu, memang selepas dulu didatangi Ustadz Qadir,
itu ndak ada lagi warga Kali Agung yang jadi tumbal. Setauku yuk, semenjak saat itu, si Haji Jana mertuamu itu ngambil tumbal para karyawan di semua usahanya. Terkadang pula ngambil tumbal dari konsumen yang belanja ke tempatnya. Ya termasuk yang pernah aku ceritakan itu loh yuk, yang beli motor ke bapak mertuamu. Mendengar semua cerita Harto, Wahyu, Juned bapaknya semakin bulat tekad untuk langsung sesegera mungkin mengurus proses perceraian Wahyu dengan Karyo suaminya. Sekaligus Juned pun ingin menarik dana uang investasi di usahanya Jana yang dulu diserahkan ketika beberapa bulan pasca Wahyu dan Karyo menikah. Jadi Pak Juned, bapaknya Wahyu, itu invest uang di usahanya Jana. Cukup lumayan, hampir sekitar 100 juta lebih. Singkatnya, selepas Harto dan Nunik cerita, Harto dan Nunik pun pamitan pulang kembali ke Kali Agung. Melepas kepergian Harto dan Nunik, Juned mengajak Wahyu berdiskusi. Yuk, bagaimana ini? Apa kau sudah bulat tekad mau cerai dari si Karyo? Wis bulet pak, aku wis yakin. Aku lebih baik cerai jadi janda daripada mati jadi tumbalnya. Ya wis, nanti bapak minta bantuan Pak Kuwu. Kita langsung ke Kali Agung ngurus perceraian kamu, sekaligus bapak mau narik duit modal yang diberikan dulu. Ya wis pak, masalah itu Wahyu minta tolong bapak. Singkat cerita, selepas itu pun beberapa hari kemudian Juned mendatangi rumah Kuwu di kampung mereka, yang kebetulan hanya terhalang beberapa rumah saja. Dia ceritakan apa yang menjadi maksud tujuannya, dan si Kuwu pun menyanggupi untuk mendampingi Juned dan Wahyu mendatangi Haji Jana di Kali Agung. Singkat cerita, selepas menemui Pak Kuwu, beberapa hari kemudian, selepas maghrib, Juned, Wahyu ditemani oleh Pak Kuwu langsung berangkat ke kampung Kali Agung menemui Haji Jana dan keluarganya. Ketika mereka bertiga sampai di Kali Agung di kediaman Haji Jana, itu langsung disambut oleh Karyo dengan tatapan yang sulit diartikan. Singkatnya, Juned dan Wahyu beserta Pak Kuwu masuk ke dalam. Di situ Haji Jana pun ada, duduk dengan angku dan congkak. Di situ pula, selepas berbasa-basi, Juned lantas langsung berbicara, mempermasalahkan sikap Jana dan si Karyo yang sudah mencelakai Wahyu anaknya. Awalnya di situ Jana tak terima, namun Juned balik membentak, membeberkan semua fakta kalau anaknya beberapa tahun tak dinafkahi, beberapa tahun pula sering mendapatkan tindakan kekerasan dari Karyo yang seolah dibiarkan begitu saja oleh Jana. Jadi dalam pembicaraan itu, ini Juned tidak nyerempet-nyerempet ke masalah tumbal dan pesugihan. Karena kan ada Pak Kuwu yang tak tahu apa-apa. Lalu di situ pun Juned mempertegaskan kembali maksudnya. Dia meminta Jana dan Karyo untuk menceraikan Wahyu anaknya. Kalau tak diceraikan pun tetap akan menempuh perceraian. Yo wis toh pak, kalau memang bapak mau Wahyu cerai dari saya ceraikan detik ini juga. Mulai saat ini saya talak 3 Wahyu. Dia bukan istri saya lagi.
Dan ingat, saya tidak akan menerima satu orang pun anak dari Wahyu. Urus saja anakmu itu. Memang itu yang Bapak inginkan. Bapak pun tak mau cucu Bapak tinggal dengan orang gila seperti kalian. Dan satu lagi, kembalikan uang investasi yang dulu saya kasih ke kamu, Jana. Loh. Ya mana bisa? Uang itu kan sudah dipakai modal buat buka warung soto. Pak Kuwu sadar itu udah bagian dirinya. Nah, di sini Pak Kuwu pun ngomong perihal tentang uang investasi. Pak Kuwu yang memang orang berpendidikan, paham urusan hukum, dengan lidahnya yang begitu tajam, akhirnya bisa membuat Jana bertekuk lutut. Malam itu pula, di tahun 2022, bulan Maret saat itu, Jana langsung mentransfer uang modal yang dulu ditanam oleh Juned. Tanpa kurang sepeser pun. Walaupun terlihat seperti yang diam, tapi Juned paham. Ini si Jana sebenarnya nggak terima. Apalagi Karyo yang sedari tadi melotot tajam ke arah Wahyu yang hanya tertunduk diam. Selepas uang diterima, bukti transfer pun langsung masukkan ke aplikasi m-bankingnya. Di situ Juned dan Wahyu pun pamitan bersama dengan Pak Kuwu. Ketika mereka keluar dari halaman rumah Jana, Pak Kuwu yang sudah masuk terlebih dulu ke dalam mobil, diikuti Juned. Wahyu yang sempat melirik ke arah Karyo dan Jana, dia tersentak melihat tatapan mantan suami dan mantan mertuanya yang begitu penuh dendam, penuh amarah, sampai Wahyu bergidik begitu ngeri. Pulanglah kembali mereka bertiga ke Magelang. Nah, setibanya di rumah, diantar oleh si Pak Kuwu. Pak Kuwu pun berkata, "Yuk, masalah perceraian kamu biar nanti diurus sama ponakan Bapak. Kebetulan dia dinas di KUA." "Yowis Pak, aku serahkan semua ke Bapak saja. Tolong Pak Kuwu atur-atur." "Ya sudah, kamu kok kaya sama bukan tetangga. Biar nanti Bapak suruh ponakan urus semuanya. Kamu yang tenang, yang sabar ya yuk. Ini kan ujian." "Iya Pak, saya pun paham. Makasih loh Pak atas bantuan Bapak." "Ya wis lah, Ned, aku pamit dulu yo." "Iya Pak, hati-hati Pak." Pak Kuwu pun langsung pulang kembali ke rumahnya. Nah, sekitar 5 hari pasca mendatangi si Haji Jana, tak terjadi apa-apa pada awalnya. Perceraian langsung diurus oleh ponakan Pak Kuwu. Satu saat, Juned terbangun di tengah malam. Namun ketika dia bangun tidur, keluar dari kamar, Juned merasa hawa dalam rumah begitu berbeda. Terasa begitu menyeramkan. Lembab, dingin. Bukan dingin karena malam, dinginnya itu berbeda. Sampai membuat Juned pun merinding. Ada apa ini? Kok suasananya beda banget? Juned pun buru-buru ke kamar mandi. Nah, ketika Juned lagi buang air kecil sambil berdiri, tiba-tiba terdengar suara tebaran pasir di atap rumahnya Juned. Beberapa kali. Seperti ada yang menaburkan pasir di atap genteng. Hal itu membuat Juned ketakutan. Kencing pun sampai dia paksakan buru-buru keluar. Selepas kencing disiram kembali, Juned keluar dari kamar mandi. Ketika berjalan pelan ke arah ruang tamu, astagfirullah, ada sosok kelebatan bayangan lewat tepat di samping Juned. Aromanya begitu anyir. Dan ketika Juned tiba di ruang tamu, tak sengaja pandangannya tertuju ke jendela
yang mengarah langsung ke halaman rumah. Junaid berdiri kaku tak percaya melihat 3 gumpalan api berbentuk bola sebesar bola-bola kasti terbang rendah di halaman rumah. Yang ketika Junaid menatap ke arah 3 bola api itu, bola api pun langsung melesat menembus jendela menuju ke arah Junaid yang tersadar dan langsung tiarap rebahan di atas lantai dengan tubuh yang gemetar bergidik ketakutan. 3 bola api langsung menyambar ke arah dinding ruang tamu, tak mengenai Junaid. Bola api itu malah hanya terbang di atas Junaid yang masih telungkup ketakutan. Lalu bola api itu pun kembali melesat keluar, terdiam, mengambang di halaman, sampai akhirnya 3 bola api itu pun kembali menghilang. Junaid dengan jantung bergemuruh, lalu dia pun berbalik telentang dengan napas yang ngos-ngosan. Astagfirullah, untung saja dulu Bapak pernah ngomong, itu pasti teluh, itu pasti banaspati. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah, ucap Junaid. Dia pernah ingat dulu almarhum bapaknya cerita, kalau ada serangan banaspati, maka orang yang diserang harus tidur di atas lantai. Karena yang namanya teluh, santet, dan sejenisnya, termasuk banaspati, itu tak bisa menyambar target kecuali si target itu tidur atau berdiri. Yang jelas jarak serangannya itu 1 meter dari atas permukaan tanah. Jadi kalau kita telungkup, itu nggak bisa nembus. Itu yang Akang tahu pula. Dan memang Akang sendiri dulu pernah mempraktikkan. Ketika sering mendapat serangan seperti itu, kalau tidur pasti lewat tengah malam dan tak pernah tidur di atas ranjang. Bahkan lebih nyaman di lantai dilapisi dengan tikar dari anyaman daun pandan. Itu gak bakal kena oleh serangan santet seperti apapun. Nah, selepas itu, memastikan kalau 3 bola api sudah tak ada lagi, Junaid pun buru-buru kembali ke dalam kamar. Pintu dia kunci. Junaid terdiam. Dia tak berani tertidur lelap. Takut banaspati muncul kembali. Saat itu pun Junaid bergadang sampai subuh. Selepas terdengar adzan subuh, barulah Junaid merasa tenang. Hal itu pun dia ceritakan kepada Wahyu, anaknya. Wahyu terkejut. Dia kembali takut karena mulai menyasar ke bapaknya sendiri. Sampai akhirnya Junaid memilih menceritakan masalah itu kepada Marni, anaknya. Marni yang ditelepon sang bapak, yang saat itu Marni sedang ada di Singapura karena memang sudah beberapa tahun kerja di Singapura sana. Marni pun kaget mendengar kalau ke rumah ada serangan banaspati mengarah ke bapaknya. Ya wis lah Pak, nanti biar Marni yang urus. Marni mau minta tolong orang Pak. Ya wis lah Mar, Bapak minta tolong yo. Bapak takut terjadi sesuatu ke adik dan ponakanmu. Ya wis Pak, Bapak sing tenang saja. Nah, di bulan April itu, Mbak Marni yang memang salah satu baraya KMS, kalau dulu Balad Pakuan ya. Karena memang kejadiannya sewaktu masih di Tatar Pakuan Alam. Mbak Marni ini langsung menghubungi Akang. Nah, dia cerita dari awal masalah tumbal sampai serangan banaspati yang masuk ke rumah di Magelang sana. Waktu itu karena memang jadwal sudah penuh, Akang pun hanya bisa menjanjikan di minggu depannya berniat untuk berangkat ke Magelang mengurus masalahnya Mbak Wahyu. Maka waktu itu Akang hanya memberikan saran kepada Pak Junaid dan Mbak Wahyu untuk setiap malam menunaikan sholat sunnah dafil bala
dan mengamalkan pula 2 ayat terakhir surat At-Taubah, yang memang insya Allah itu bisa membentengi kita dari sihir seperti santet, tenung, dan sejenisnya. Nah, hal itu pun dilaksanakan oleh Pak Junaid beserta Wahyu. Bahkan sholat nafil balanya pun berbarengan selepas sholat Isya. Kejadian aneh terjadi selama 1 minggu sebelum Akang berangkat ke sana. Menurut cerita Mbak Wahyu dan Pak Junaid, setiap malam itu selalu saja ada seperti bunyi tebaran pasir di atap rumah, lalu suara langkah-langkah kaki yang seperti mengelilingi rumah mereka. Bahkan anak Mbak Wahyu yang bungsu, yang perempuan, itu di kamar mandi katanya ngeliat sosok perempuan berbaju putih dengan sisik-sisik memenuhi wajahnya. Sampai akhirnya Akang ingat betul waktu itu berangkat dari rumah hari Sabtu malam Minggu. Tujuannya agar bisa sampai ke sana di pagi hari. Karena menggarap hal seperti itu pasti memakan waktu yang cukup lama. Waktu itu Akang berangkat bertiga, ngambil rute jalur pantai selatan ke Pantai Ayah, yang keluarnya nanti ke Wates sana loh. Nah, waktu Akang berangkat saja, kalau tak salah itu pas di daerah Pantai Ayah. Tahu sendirilah, rute di Pantai Ayah ini kalau malam hari kayak gimana gitu kan. Sepi, terlebih kan melewati hutan-hutan jati. Saat itu, Dadang yang jadi sopir, dia sampai ngerem ngedadak, berteriak ketakutan, nunjuk-nunjuk ke bawah pohon yang tepat berada di pinggir kanan. Loh, ada apa, Dang? Kang, itu Kang. Lah Akang sama si Jarot itu kan langsung noleh ke arah yang ditunjuk Dadang. Lah di situ jelas sekali nih kesorot sama lampu mobil sosok pocong yang berdiri. Awalnya diam, namun malah melayang mendekat seperti ingin menghadang dan menghalangi. Yosi Dadang yang jadi supir saat itu sampai gemeteran. Kang, ini gimana Kang? Waduh, HP. Lah, maksudnya kan mau nyari HP lumayan kan buat konten tadinya gitu. Tapi aneh loh, pocong tuh jelas. Karena memang kan pocong ini jelmaan bangsa jin kan. Tadinya mau di video, tapi ketika HP dipakai, mati loh. Kamera mati. Ketika hidup, pocongnya ada tapi nggak kerekam. Nah ini baru setan nih. Sosok pocong itu tetap berdiri di tengah jalan. Tentunya berdiri mengambang karena memang mereka ini kan golongan jin. Wujudnya tidak padat seperti kita manusia. Dang, tabrak. Ya, yakin Kang? Udah tabrak aja, bismillah. Ditabrak tuh pocong. Kan nembus, lawang memang jin. Gak mungkin kejungkal tuh pocong. Namun yang jelas, memang ketika melewati si pocong tadi, itu baunya begitu busuk seperti bangkai. Singkatnya, udah keluar nih dari area hutan, masuk ke pekampungan. Kita bertiga mulai tenang. Akang sempat tertidur cukup lelap waktu itu. Sampai akhirnya tiba di daerah Wates. Kita istirahat cukup lama di sana di sebuah masjid. Sampai akhirnya tiba di Magelang. Tepat ke kampung kediamannya Mbak Wahyu. Yang waktu itu sempat ada drama beberapa kali nyasar. Karena tiba-tiba Google Map yang kita gunakan itu seperti error dan tak bisa mengarahkan ke tempat yang semestinya. Sampai barulah tiba di kediaman Mbak Wahyu itu sekitar jam 7 pagi. Setibanya di kediaman Mbak Wahyu, sambil istirahat, Akang beserta Pak Junaid, Mbak Wahyu dan yang lain pun bercerita. Dan menurut Mbak Wahyu, 3 hari lalu itu ada kejadian aneh di kediaman mereka. Begini loh Kang, 3 hari lalu, waktu itu ponakannya Pak Kuwu yang dinas di KUA yang bantu masalah perceraian saya. Dia kan datang ke rumah.
Ini pagi-pagi loh Kang, baru jam 9. Dia datang ke rumah untuk menandatangani surat cerai Kang. Nah, waktu ponakan Pak Kuwu di dalam rumah, waktu itu sama saya sama bapak juga lagi nanda tangan surat cerai Kang. Itu tiba-tiba ada bunyi ledakan di atas atap Kang. Astagfirullah. Ledakan seperti apa? Ya kayak tabung gas meledak aja Kang. Kita semua sampai lari keluar, tapi di atap tak ada apa-apa. Lawong orang yang di luar rumah tetanggaku itu loh Kang, gak ada yang denger apa-apa. Yang denger cuman saya, bapak, sama ponakannya Pak Kuwu. Sampai-sampai Kang, ponakannya Pak Kuwu bilang, "Mbak, hati-hati yo Mbak. Ini sepertinya ada yang tak suka dengan perceraian yang Mbak lakukan. Ada yang tak terima. Mbak Wahyu, cari orang yang bisa bantu. Dekatkan diri kepada Allah agar nggak celaka oleh ulah mereka." Ini bukan hal yang wajar Mbak. Jadi si ponakan Pak Kuwu ini pun ya agak ngertilah akan hal-hal seperti itu. Ya Allah ya Robi, ya sudahlah Mbak. Tenang saja. Insya Allah nanti kita usahakan agar Mbak Wahyu betul-betul lepas dari jerat tumbal pesugihan mertua Mbak Wahyu itu. Nah, tepat jam 9, Akang langsung melakukan rukyah waktu itu. Di mana yang dirukyah? Selain Mbak Wahyu dan Pak Junet beserta anak-anaknya Mbak Wahyu, rumah pun waktu itu kita rukyah juga. Karena takut nanti akan muncul kembali serangan seperti yang pernah Pak Junet alami. Tanpa banyak bicara, selepas selesai rukyah sekitar jam setengah 12 siang, bertepatan dengan azan zuhur. Sholat zuhur berjamaah waktu itu. Lalu Akang pun memberikan beberapa amalan khusus yang memang sering Akang beri ke semua yang pernah datang ataupun mengundang Akang. Karena memang amalannya nggak aneh-aneh. Amalannya ya cuman sholat nafil bala, sholat sunnah hajat, dan mandi tobat untuk membersihkan diri dari pengaruh sihir dan sejenisnya. Untuk perempuan itu mandi tobat selama 21 hari berturut-turut. Baraya semua yang sudah pernah menjalankan prosesi mandi tobat, pasti semua pun tahu apa khasiat dan manfaat yang dirasakan selepas menjalankan amalan itu. Nah, singkatnya, jam 1 siang pun Akang pamitan pulang karena memang waktu itu jadwal begitu padat. Singkat cerita, setiap 10 hari sekali Mbak Wahyu pun update tentang perkembangan pasca rukyah. Nah, menurut cerita Mbak Wahyu, tepat di hari ke-22 selepas mandi tobat semua selesai diamalkan, namun amalan seperti sholat dan yang lain tetap dilanjutkan sebagai amalan harian. Mbak Wahyu cerita kalau Harto dan Mbak Nuni, tetangganya di Kali Agung dulu, itu datang berkunjung ke rumah. Maksud kunjungannya, si Mas Harto ini cerita sekaligus laporan. "Yuk, mertuamu yuk." "Loh, kenapa Mas mertuaku?" "Yuk, beberapa hari lalu mertuamu itu kecelakaan, tabrakan, koma, kemarin dibawa ke rumah sakit. Dan baru tadi pagi mertuamu itu dibawa pulang. Aneh yuk, selepas sadar dari koma, mertuamu kayak orang kena stroke, kaku, gak bisa gerak. Katanya yuk, dokter yang meriksa di rumah sakit saja itu gak ngerti dengan apa yang menimpa mertuamu itu. Lawong badannya secara medis sehat, gak ada masalah, darah normal, semuanya normal yuk." Yowis lah, mungkin itu memang sudah takdir buat mantan mertuaku itu. Ngomong-ngomong, Mas Harto ini sengaja datang cuman cerita itu toh? Ya enggak yuk, ini sekalian mampir saja. Tadi aku sama Mbak Nunik istriku ini habis ada perlu di kampung sebelah.
Oh, yowis Thomas, terima kasih loh atas informasinya. Pak Juned yang mendengarkan cerita dari Harto, dia pun hanya tersenyum saja. Mungkin Pak Juned ini udah paham lah gitu kan. Tak lama Harto dan Nunik pun pamitan pulang. Sekepergian Harto, HP-nya Wahyu berdering. Begitu dia buka, ternyata ada telepon masuk dari adik bungsunya Karyo, mantan adik iparnya Wahyu. Sari, adik ipar yang paling bungsu. Waktu itu telepon ke Mbak Wahyu, di mana Sari mengatakan, Mbak bisa kesini nggak Mbak? Loh, ada apa? Mbak, Bapak itu jatuh dari motor. Sekarang seperti orang kena stroke. Sekarang lagi sekarat Mbak. Anak-anak dan cucu yang lain sudah pada datang. Tinggal Mbak Wahyu saja. Datanglah Mbak. Sepertinya Bapak menunggu kedatangan Mbak Wahyu untuk yang terakhir kalinya Mbak. Yowis lah, 2 hari lagi si Mbak ke sana. Sekarang si Mbak ini lagi ada keperluan yang gak bisa ditinggalkan. Yowis Mbak, tak tunggu yo Mbak, ucap Sari, menantu bungsunya Jana. Singkat cerita, hal itu pun langsung Mbak Wahyu laporkan ke Akang saat itu. Gimana ini Kang? Apa saya mesti berangkat ke sana nemuin mantan mertua? Temui saja. Namun sebelum berangkat, sholat dafil bala dulu 2 rakaat, biar dilindungi. Nurut tuh si Mbak Wahyu. Ketika berangkat ke sana ke Kali Agung, si Mbak Wahyu ini sholat dapil bala dulu bareng sama Pak Juned. Kedua anaknya pun dibawa. Setibanya di Kali Agung, di rumah Jana mantan mertuanya, Wahyu pun kaget. Waktu itu Karyo nggak ada. Di rumah itu Jana hanya ditemani oleh menantu bungsunya, Sari. Ketika masuk ke dalam kamar, Wahyu terdiam tak percaya. Bahkan saat itu muncul rasa sedih pula dalam hati Wahyu melihat kondisi mertuanya yang terbaling telungkup, kaku seperti sebatang kayu. Namun rasa kagetnya Wahyu tak berhenti di situ saja. Dia terbelalak ketika bapak mertuanya membuka kelopak mata dan lidahnya terjulur layaknya seekor ular. Ya Allah, Pak, lihat Pak, kok kayak ulo yo Pak? Juned hanya mengangguk saja. Sedangkan Sari waktu itu tak ada dalam kamar. Tak lama Sari pun datang. Mbak, itulah Mbak, kondisi Bapak seperti itu. Ya wis lah, Sar, ada surat Yasin gak? Ada Mbak, sebentar, tak ambilkan dulu. Sari pun pergi membawa 2 buku surat Yasin. Diserahkan ke Juned dan ke Mbak Wahyu. Lalu di situ Wahyu dan Juned pun duduk di bawah ranjang mengaji surat Yasin untuk mantan mertuanya. Ketika Wahyu mengaji, raut wajah dari Jana seperti orang yang begitu menderita, seperti yang begitu kesakitan. Ya tentunya wajar. Lawong si Jana kan badannya udah nyatu sama setan. Bahkan lidahnya tak berhenti menjulur-julur seperti ular. Namun di tengah Wahyu selesai menamatkan bacaan surat Yasinnya, pandangan Jana yang tadinya seperti yang melotot penuh amarah perlahan mulai sayu. Lalu terlihat di depan mata Wahyu dan Juned bapaknya, Haji Jana meneteskan air mata, dan dari sorot mata beserta raut wajahnya seperti yang penuh penyesalan, penuh dengan kesedihan. Selepas itu Wahyu dan Juned pun keluar dari kamar Jana menuju ruang tamu menemui Sari. Sar, aku pamit dulu ya. Janganlah Mbak, jangan dulu pergi. Tunggulah di sini sampai suamiku datang. Aku sendirian Mbak, gak ada teman. Yowis, aku sama Bapak nemenin kamu, ucap Wahyu. Nah,
Selang 1 jam kemudian, suaminya Sari datang. Salaman ke Wahyu dan Pak Juned. Selepas itu berbasa-basi dan Wahyu pun pamitan. Nah, yang bungsu ini, setahu Wahyu, memang gak terlibat apapun dengan pesugihannya Haji Jana. Bahkan tak tahu menahu. Singkatnya, Wahyu pun kembali pulang ke rumahnya. Baru saja tiba di rumah, HP-nya kembali berdering. Loh, Pak, ini loh Pak. Ada apa lagi ya? Si Sari telepon lagi Pak. Yuk angkat yuk. Diangkat tuh telepon. Ketika diangkat oleh Wahyu, Sari, dia berkata, kalau beberapa menit selepas Wahyu pergi, Haji Jana berteriak dan meronta-ronta. Ketika Sari dan suaminya lari masuk ke dalam kamar, saat itu pula lah Sari dan suaminya melihat Haji Jana tak berhenti menggelepar-gelepar di atas ranjang. Matanya melotot mendelik, lalu mulai keluar busa dari sudut bibirnya. Awalnya sedikit, semakin lama semakin banyak, sampai busa yang keluar menutupi sebagian besar dada Haji Jana. Dan detik itu pula Haji Jana pun mati dengan kondisi yang sama persis seperti tumbal-tumbal Haji Jana di masa lalu yang sempat diceritakan Mas Harto waktu itu. Mendengar itu, Wahyu walaupun menyimpan rasa kesal, amarah kepada mantan mertua dan mantan suaminya, namun Wahyu dan Juned pun memutuskan untuk kembali ke Kali Agung. Dan saat itulah Wahyu melihat kondisi jenazah mertuanya memang sama persis seperti kondisi jenazah dalam cerita Mas Harto beberapa waktu yang lalu. Nah, selepas kematian Haji Jana, Wahyu pun sudah tak tahu menahu lagi dengan keluarga, mantan mertua dan mantan suaminya. Yang jelas, selepas kematian Haji Jana, Wahyu pun merasa tenang. Karena jerat tumbal yang menjerat jiwa dan mengancam nyawa lepas begitu saja. Bahkan Wahyu sampai berasumsi kematian Haji Jana adalah akibat dari selamatnya Wahyu dari jeratan tumbal yang akhirnya berdampak Jana sendirilah yang mati dan diambil oleh Nyi Blorong yang Jana puja dari hasil pesugihan di Goa Langse sana.